nanti itu di surga ada pintu-pintu. Di surga itu ada pintu-pintu. Ada pintu tauhid, ada pintu puasa yang namanya Ar-Rayyan, ya. Ada pintu jihad, ada pintu sedekah, ada pintu taubat, ya. Ada pintu umroh dan haji, ada, ya. Nah, kemudian pintu yang paling utama juga diantaranya yaitu pintu sholat. Faman kana min ahli sholah du'aya min babis sholah. Ya, barang siapa yang di dunianya dia merupakan orang yang rajin sholat, nanti di surga, ya, pintu sholat itu akan mempersilahkannya masuk. Ya, ini Pak Ahmad Ali Sidik masuk nih, ada nih, ini ahli sholat nih, masuk. Ya, mungkin kita sedekah nggak seberapa, ya, haji mungkin kita banyak kurangnya, ya, jihad kita nggak pernah, gitu kan. Ya mungkin ini salah satu cara, ya, kita bisa mendapatkan tiket pintu masuk ke surga dengan amalan sholat. Yang seharinya itu hanya 5 kali. Yang inti, yang pokok. Ya, yang lainnya silahkan. Ya, kalau kita mampu jaga sholat rawatib yang 12, jaga. Ya, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang menjaga sholat sunnahnya dalam setiap harinya itu 12 rakaat, ya, maka apa kata Rasulullah? Maka Allah menjanjikan untuknya sebuah istana di surga. Masya Allah, ya, istana di surga yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW bagi kita yang bisa menjaga sholat 12 rakaat. Sholat apa aja? Mau qobliyah, ba'diyah, ya, duha, tahajud, ya, kemudian masuk masjid, kemudian sholat sunnah apapun. Ya, kalau dalam sehari kita tunaikan itu 12 rakaat, maka kita akan diberikan sebuah istana di surga. Yang tiang-tiangnya itu terbuat dari emas. Bayangkan, kalau tiang itu beratnya berapa itu? Ya, tiang itu beratnya berapa? Itu dari emas. Ya, permadaninya, ya, dipan-dipannya. Ya, subhanallah, ini keutamaan dari sholat yang harus kita jaga. Ya. Nah, kemudian disebutkan juga oleh sabda Rasulullah SAW berdasarkan riwayat-riwayat para sahabat bahwa tidak ada satupun perkara yang paling sering disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya kecuali sholat. Ya, dalam mimbar-mimbar Rasulullah itu langsung mempraktekkan bagaimana cara sholat. Dan ini nggak sekali 2 kali. Ya, ini sering kali Rasulullah mempraktekkan cara sholat kepada para sahabatnya. Ya, mulai dari bertakbir. Ya, ini mungkin saya contohkan bagaimana bertakbir, nanti ruku, kemudian sujud, ya, tahiyat, ya, belum lagi bacaan-bacaan, ya, insya Allah nanti materinya juga akan saya kirimkan, ya. Ini penting sekali, ya, mulai dari bertakbir. Kan orang ada yang takbir Allah, jadi telapaknya ngadep ke wajah atau ke telinga, ya. Ada juga orang yang bertakbir gini. Terus sebelum bersedekap dia putar-putar dulu tangannya. Ya, ada kan kita lihat kadang orang kayak gitu, ya, nggak tahu dari persilatan mana. Ya, ada orang yang bertakbir, dia bersedekap bukan meletakkan sedekap itu di dada ataupun di atas perutnya. Ya, ada yang mereka meletakkan di bawah perut. Ya, ini masih makruh lah kalau di bawah perut, ya. Tapi yang aneh ada orang, ya, ketika takbir, ya, dia meletakkan di mana? Samping. Ya kan ada kan? Kita pernah loh lihat orang seperti itu, gitu kan. Nah, inilah karena umat belum tercerahkan. Ya, dengan sholat saja masih banyak yang salah. Ya, bagaimana dia mau masuk ke politik Islam, ya, muamalah Islam, bisnis Islam, ya. Sholat yang sehari 5 kali saja masih banyak kita yang tidak mau belajar, nggak mau belajar, nggak mau menelaah, nggak mau melihat sumber yang valid, yang otentik.